نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Ulil Albab, masjid yang sangat indah. Mudah-mudahan hati kita juga semakin indah melebihi daripada masjidnya. Sebab ada 3 hal yang tidak boleh ada dalam hatinya orang yang beriman. Yang pertama, sifat sombong. Yang kedua, tidak boleh ada pada hatinya orang yang beriman sifat dengki. Yang ketiga, tidak boleh ada hatinya pada orang yang beriman sifat dendam, sifat dengki. Yang ketiga, sifat tamak. 3 hal. Nabi mengatakan iyyakum wal kibir, jauhi sifat sombong. Sebab sifat sombong itu melekat pada iblis tatkala diperintah bersujud kepada Allah, kepada Adam diperintah oleh Allah. Para jamaah, ketidaktaatan iblis kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dia punya alasan. Jadi orang kalau tidak sholat ditanya mesti punya alasan. Ramadan terus ada orang nggak puasa mesti ono alasannya itu. Jadi mesti ono alasannya. Setiap manusia berbuat apapun, sejahat apapun manusia berbuat jahat, mesti ono alasannya. Iblis juga begitu. Usjudu li Adam, hai sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua makhluk saat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Dia hanya merasa bahwa dirinya itu paling baik, merasa paling baik. Hati-hati, merasa paling soleh, merasa paling taat, merasa paling ahli ibadah, merasa paling pinter, merasa paling banyak ilmunya, merasa paling itu namanya sombong, kibir. Kata Rasulullah, iyyakum wal kibir, jauhi sifat sombong, karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Yang kedua, sifat rakus atau tamak. Iyyakum wal hirs, sebab Nabi Adam pernah terkena penyakit tamak. Saya tidak akan jelaskan sisi sejarah. Kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, engkau sama istrimu diamlah, beradalah di dalam surga, bersenang-senanglah engkau di surga, makan apa yang ada di sana. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan coba-coba makan pohon khuldi, buah khuldi. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Kalau maksud saya tadi bilang, di surga itu kan tempat kenikmatan. Masa ono larangan neng surga? Itu yang jadi perdebatan ulama. Jari ini neng surga, tapi nggak oleh mendekati pohon khuldi. Sehingga ada ulama yang kontroversial, kontemporer dalam memaknai surganya Nabi Adam itu. Ada yang mengatakan surga itu ya di dunia ini. Hanya surga bermakna taman yang indah, kebun yang hijau. Barangkali kalau belum ada banyak orangnya, lalu ada suatu taman yang sangat indah. Kalau di Jakarta mungkin Taman Mini Indah Indonesia gitu. Nabi Adam berada di sana, dibikinkan rumah sama Allah yang megah, semua makanan ada di situ. Cuma jangan berkumpul dulu gitu, kata Allah. Kira-kira begitu.
Allah alam. Tapi yang namanya Nabi Adam digoda oleh iblis. Hei Adam, Allah melarang engkau memakan buah khuldi sebab agar engkau tidak abadi di dalam surga. Itu godaannya begitu. Jadi kata setan, supaya kamu abadi, hidupmu bahagia, ojo sedekah, ojo infak, ojo zakat, kok anakmu gak kebagian makan. Itu godaannya iblis begitu. Adam, Allah melarang kamu untuk berhubungan atau berdekat dengan pohon khuldi itu supaya kamu tidak abadi di surga. Kalau ingin abadi, makan. Oh gitu. Ala urip paling sampeyan eto ae wis pokoke sing kepengen labrak kabeh, enggak pikir itu halal haram, pokoke wis mumpung. Ada enggak begitu? Lagi enak-enak makan kok Ramadan sih, wis mangan ae kapan-kapan puasanya. Itu godaan iblis. Itu namanya hirs, tamak. Dalam bahasa yang lain, tamak itu orang yang memakan, orang yang meminum, orang yang menggunakan, orang yang memakai, orang yang memiliki sesuatu yang bukan haknya. Maka orang mencuri itu tamak. Orang mengambil harta orang itu tamak. Allah memberikan harta yang halal, duit yang halal, harta yang halal. Lah kok saya kepengen sing haram? Itu namanya tamak. Orang mukmin itu mencukupkan apa yang halal yang Allah berikan, insya Allah barakah. Jadi sifat tamak hendaklah dijauhi. Yang ketiga, iyyakum wal hasad, jauhi sifat dengki, bahaya. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Sifat dengki itu sumber kejahatan. Sifat dengki itu akan menjadi penghancur amal kebaikan yang kita miliki, hancur, luluh lantah, habis sebagaimana kayu bakar dilalap oleh gumpalan api yang menyala. Gara-gara dengki, Pak, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, suaminya gak dibunuh, burungnya dipotong. Oh, no, berita begitu. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, kakek menjinai putune. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat dengki, sifat dendam itu berbahaya. Kata Rasulullah, 3 hal ini jauhi. Maka Allah melahirkan Ramadan, mendatangkan Ramadan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah punya kehendak agar kita orang-orang yang beriman ini memiliki derajat tingkat yang lebih. Ada 3 harapan tujuan dari ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, menjadi golongan la'allakum tattaqun, bisa dilihat Al-Baqarah 183. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, Al-Baqarah 186. Lalu la'allahum yarshudun, agar menjadi pribadi yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pribadi yang bertakwa, Al-Baqarah 183, menjadi pribadi yang bersyukur selalu, Al-Baqarah 185, menjadi pribadi yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah terus jalan hidupnya, Al-Baqarah 186. Masya Allah. Dengan ibadah Ramadan dididik kita untuk menjadi pribadi yang bersih hatinya. Dan endingnya apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu esensinya malaikat menyapa orang-orang yang hatinya bersih. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang disebut Lailatul Qadar itu
Allah mengutus malaikat-malaikatnya beserta malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan Allah, untuk menyampaikan salamnya Gusti Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang dipilih di bulan itu. Siapa mereka? Orang yang beriman, yang hatinya bersih. Jadi kalaupun nanti sampai di penghujung turun Lailatul Qadar, di dalam hatinya masih ada 3 sifat buruk tadi. Sifat sombong, dengki, tamak, serakah itu, malaikat tak akan menyapa kita. Malaikat akan meninggalkan kita, tidak akan menatap apalagi menyapa kita. Kita akan diacuhkan begitu saja. Oleh karena itu maka di 10 hari yang sudah kita lewati, kita menginjak ke 2/3 ini. Ayo sama-sama perbaiki. Perbaiki lahiriah amaliyah kita dan perbaiki ruhiyah amaliyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pembimbingan dalam kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.